Film kita kali ini mengisahkan tentang dua orang yang saling benci satu sama lain. Namun diam-diam pria itu menyukai wanita yang dia benci itu, begitu juga sebaliknya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang berkendara menuju rumah neneknya. Namun dia kesal ketika disalip pengendara motor yang melaju kencang. Setiba di rumah, wanita yang bernama Sahra ini memanggil-manggil sang nenek. Namun sang nenek tidak kunjung keluar, semua pintu rumah terkunci. Ketika ditelepon juga tidak diangkat-angkat. Tetangganya yang bernama Daniel juga mendapati neneknya tidak ada di rumah. Sebelumnya nenek Daniel bilang dia sakit jantung, jadi Daniel sangat khawatir dengan kondisi sang nenek. Tanpa pikir panjang, Daniel langsung memanjat ke atas loteng untuk memeriksa pintu di lantai 2. Namun semuanya terkunci rapat. Daniel mencoba menelpon ulang, dari dalam terdengar suara handphone berdering. Karena khawatir terjadi yang tidak diinginkan, Sahra langsung melemparkan kaca pintu menggunakan helm hingga pecah. Kedua nenek yang baru tiba kaget melihat Sahra memecahkan pintu. Daniel marah dan bilang mereka seperti bocil. Karena sebelumnya nenek Azura bilang bahwa dia kena serangan jantung, padahal kenyataannya tidak. Dia tidak paham mengapa sang nenek melakukan itu. Sahra kemudian bertanya dari mana saja mereka berdua. Nenek asli bilang bahwa mereka dari pantai. Handphonenya mati karena habis baterai, sedangkan handphone nenek Azura tertinggal di rumah. Nenek Azura minta maaf karena telah membohongi Daniel. Dia tidak tahu jika Daniel langsung pulang. Karena selama ini ketika disuruh pulang, ada 1000 alasan yang keluar dari mulut cucunya itu. Begitu juga dengan Sahra. Kali ini dia rela meninggalkan pekerjaannya karena tahu neneknya dalam keadaan sekarat. Setelah mendengar itu semua, Sahra dan Daniel mulai bertengkar. Mereka berdua adalah musuh bebuyutan sejak umur 15 tahun. Sebelum pulang ke rumah, Daniel menyerahkan helmnya yang sudah rusak kepada Sahra karena dilempar. Hal itu membuat Sahra tambah kesal karena helmnya hanya tergores sedikit. Sahra senang melihat nenek asli dalam keadaan sehat, begitu juga sang nenek. Daniel kemudian bertanya kepada nenek Azura mengapa dia menyuruh pulang. Azura hanya bilang bahwa dia kesal kepada cucunya yang tidak berguna karena sudah beberapa bulan ini Daniel tidak memberi kabar. Azura merasa diabaikan oleh sang cucu. Daniel mengaku dia sangat sibuk jadi tidak bisa menelpon. Namun Daniel sudah menyuruh temannya yang bernama Ulas untuk memeriksa sang nenek setiap minggunya. Daniel yakin neneknya pasti punya maksud lain karena tidak mungkin sang nenek kesal hanya karena tidak diberi kabar. Dia minta sang nenek tidak membohonginya lagi karena Daniel siap datang kapanpun jika diminta pulang. Di sisi lain, Sahra sedang menelpon teman kerjanya yang bernama Ahu. Ahu menginformasikan bahwa Karim menikung pekerjaan Sahra sehingga sang bos lebih percaya kepada Karim. Tak lama kemudian, sang nenek menyuruh Sahra untuk mengantar makanan ke rumah nenek Azura yang ada di samping rumahnya. Awalnya Sahra menolak karena dia tidak mau bertemu dengan Daniel. Namun sang nenek memaksa. Akhirnya Sahra mau tidak mau pergi mengantar makanan itu. Dia mengetuk-ketuk pintu rumah nenek Azura. Karena nenek Azura sedang memasak, nenek Azura meminta Daniel yang menemui Sahra. Tentu saja Daniel menolak, namun sang nenek memaksanya untuk menemui Sahra. Ketika Daniel mendekati Sahra, Sahra langsung menyodorkan makanan yang ada di tangannya. Namun ekspresi Daniel acuh tak acuh. Sahra pun bertanya ada masalah apa sambil menyebutkan nama Daniel. Dengan gaya sombong Daniel bilang, ternyata kamu masih mengingat namaku. Daniel lalu memakan makanan itu lalu bilang, pasti bukan kamu yang membuat ini karena rasanya enak dan gurih. Tentu saja Sahra sakit hati. Sahra kemudian berdoa semoga pria seperti Daniel segera punah. Sahra kembali dengan perasaan dongkol sambil mendoakan Daniel yang jelek-jelek. Ternyata pertemuan itu adalah rencana dari nenek asli dan Azura. Kali ini mereka kembali gagal membuat cucu-cucunya berdamai.
Malam harinya Sahra mendapatkan kabar gembira dari Ahu. Ahu bilang Karim gagal mengambil alih job wawancara seorang fotografer terkenal yang bernama Daniel Tunali. Karyanya terkenal, namun tidak ada satupun yang mengetahui siapa sosok Daniel Tunali yang menolak penghargaan global bergengsi sebagai fotografer. Orang penasaran mengapa dia melakukan itu, karena dia satu-satunya orang yang menolak penghargaan. Kali ini Sahra harus berhasil mewawancarainya karena hadiahnya promosi jabatan. Sang nenek bilang mengapa Sahra yakin bisa mewawancarainya, padahal Sahra juga tidak tahu di mana keberadaan sang fotografer itu. Sahra mengaku punya kontak agennya, namun sang nenek tidak yakin fotografer itu mau diwawancarai Sahra. Sahra harus bisa meyakinkan sang fotografer karena karirnya tergantung keberhasilan dia mewawancarainya. Esok paginya Karim nelpon Sahra. Karim mengajak Sahra taruhan, siapa di antara mereka yang berhasil mewawancarai Daniel Tunali, maka dia berhak mendapat promosi. Namun bagi yang gagal akan berhenti bekerja. Mereka berdua pun sepakat. Tak lama setelah menelpon, Sahra melihat Nenek Azura sedang membawa tangga untuk mengambil kucingnya yang memanjat di atas pohon. Sahra melarang Nenek Azura untuk memanjat. Karena Daniel masih tidur, jadi Sahra yang inisiatif manjat untuk mengambil kucing itu. Namun Nenek Azura dan Nenek Asli dengan sengaja memindahkan tangga yang tadi Sahra pakai. Kemudian mereka memanggil Daniel untuk membantu Sahra turun dari atas pohon. Daniel langsung memasang kembali tangga yang tadi Sahra pakai. Namun Sahra menolak pertolongan Daniel, dia ingin terjun sendiri saja. Tanpa sengaja kaki Sahra menyenggol tangga dan jatuh menimpa kepala Daniel hingga berdarah. Sahra meminta maaf dan menawarkan bantuan, namun Daniel menolak dan pergi meninggalkan Sahra. Ketika duduk di kursi, Nenek Asli menyuruh Sahra menghampiri Daniel sambil membawa perban dan betadin. Awalnya Sahra tidak mau, karena dia yakin Nenek Azura sudah mengobati Daniel. Nenek Asli bilang tidak mengapa, cukup datang dan minta maaf. Sahra pun pergi menghampiri Daniel di rumahnya sambil membawa obat. Namun setelah Sahra tiba, Daniel langsung pergi ke kamar. Ketika ngobrol dengan Nenek Azura, Sahra tanpa sengaja melihat foto yang terpajang di ruang tamu. Sahra mengenal foto tersebut, itu adalah foto hasil karya Daniel Tunali yang selama ini dia cari. Nenek Sahra bilang bahwa itu adalah karya cucunya sejak kecil. Daniel hobi fotografi. Mendengar itu Sahra senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka ternyata Daniel tetangganya itu adalah Daniel Tunali sang fotografer handal. Sahra langsung pulang dan menelpon rekan kerjanya Ahu. Dia menyuruh Ahu segera ke sana dengan membawa semua dokumen yang dia perlukan. Singkat cerita ketika bersama Ahu, Sahra menceritakan semuanya kepada Ahu. Sahra paham betul bahwa Daniel adalah seorang yang pendendam. Apabila Daniel tidak memaafkannya, maka dia tidak akan bisa mewawancarainya. Ahu yakin Daniel akan berubah karena kejadian itu sudah beberapa tahun lalu, tapi Sahra pesimis. Esok pagi Sahra mengundang Nenek Azura dan Daniel untuk sarapan di rumahnya. Sahra juga menyuruh Ahu untuk menyiapkan kado khusus untuk Daniel agar Daniel memaafkan dirinya. Namun pagi itu hanya Nenek Azura yang datang sarapan di rumah Nenek Asli karena tadi malam Daniel tidak pulang ke rumah. Beberapa jam kemudian Daniel pulang ke rumah bersama temannya yang bernama Ulas. Dia sarapan di rumah Nenek Azura, namun Ulas membawa sarapannya di rumah Sahra. Mau tidak mau Daniel menghampiri Ulas. Sebelum Daniel pergi, Sahra memanggil Daniel dan memintanya menunggu sebentar. Sahra masuk ke dalam dan mengambil kado yang sudah Ahu siapkan sebelumnya. Sahra menyerahkan kado itu untuk mengganti helm Daniel yang dia rusak sebelumnya. Namun ketika Daniel membukanya, ternyata yang di dalam hanya helm biasa, tampak seperti helm wanita. Tentu saja Sahra kaget karena dia menyuruh Ahu membeli helm yang sama seperti punya Daniel. Ahu minta maaf kepada Daniel karena dia tidak ngecek kembali helm yang dikirim penjual. Dia sungguh menyesal apa yang terjadi, namun Daniel tidak mempermasalahkan itu. Daniel hanya bilang dia punya kenangan indah dengan helm yang sebelumnya, dan Sahra sudah merusak semua kenangan indah itu. Daniel kemudian bilang Nenek Azura sedang butuh pot bunga, jadi helm ini sangat cocok dijadikan pot. Mendengar itu tentu saja Sahra marah kepada Ahu yang telah merusak rencananya untuk menebus kesalahannya itu. Ahu punya strategi untuk mendekati Daniel dengan meminta bantuan Ulas.
Ahu tahu Ulas adalah teman akrab Daniel, jadi dia tahu betul tentang Daniel. Tanpa membuang waktu, hari itu Ahu dan Sahra menghampiri Ulas di kafenya yang ada di tepi pantai. Sahra dan Ahu menyampaikan apa tujuan mereka kepada Ulas. Mereka butuh tempat yang bagus untuk menghasilkan foto yang indah agar artikel yang timnya buat lebih menarik. Maka ketika Daniel tiba, Ulas langsung meminta Daniel untuk pergi membawa Sahra ke pantai yang indah. Daniel tidak paham dengan Ulas. Ulas kemudian meminta Daniel bersikap sopan. Mendengar itu, Ahu meminta Sahra tidak melewatkan kesempatan. Sahra harus merasakan momen itu dan berusaha memahami Daniel. Bila perlu, Sahra melakukan tindakan gila. Entah apa yang akan terjadi jika Daniel tahu bahwa niat Sahra hanya untuk mewawancarainya. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka berdua menuju tempat yang direkomendasikan Ulas. Di sepanjang perjalanan, Sahra berusaha menjaga jarak dengan menahan badannya agar tidak nempel ke Daniel. Sesampai di lokasi, mereka berdua saling diam, tidak ada yang membuka obrolan. Hingga akhirnya Sahra memberanikan diri untuk mengajak Daniel menuju bebatuan yang menjorok ke lautan. Sambil menikmati indahnya sunset, Daniel secara diam-diam memoto Sahra. Begitu juga dengan Sahra, dia diam-diam memoto Daniel. Tidak hanya itu, mereka berdua secara bergantian saling memperhatikan. Karena hari mulai gelap, mereka makan di sebuah tempat yang jauh dari pantai. Tapi ya begitu, mereka tidak saling ngobrol. Sahra bilang apakah mereka akan terus begini. Kita bukan anak yang berumur 15 tahun lagi. Karena Daniel tetap diam, Sahra meminta Daniel membawanya ke tempat yang lebih tenang. Daniel membawa Sahra menuju dermaga. Di sana gelap, suasana sepi, hanya terdengar suara ombak yang saling berkejaran. Sahra bertanya apakah ini surga kecilmu yang baru. Daniel bilang apakah kamu akan mengambilnya juga. Sahra bilang dia mencoba belajar dari kesalahan. Tempat ini sungguh menakjubkan. Mendengar itu Daniel berkata, cobalah luangkan waktu untuk pergi dan menjelajah tempat baru. Di sana lebih banyak tempat yang jauh lebih indah dari ini. Apakah kamu masih suka melihat bintang dan bermimpi? Tanya Sahra. Daniel balik bertanya apakah kamu masih suka mengumpulkan batu dari tempat yang ingin kau ingat. Sahra kaget, ternyata Daniel masih mengingat obrolan mereka sewaktu sekolah. Suasana menjadi hening. Di bawah sinar rembulan, Sahra mulai mendekati Daniel. Daniel mulai tersenyum, namun tiba-tiba Sahra mendorong Daniel ke laut. Sahra ikut melompat ke laut bersama Daniel. Bukannya senang, Daniel malah marah dan segera naik ke atas dermaga. Ternyata kunci sepeda motor Daniel ikut jatuh dan tenggelam ke laut. Sahra malah ikut marah kenapa Daniel menjatuhkan kuncinya ke laut. Kini mereka kesulitan untuk pulang. Karena tidak ada cara lain, Daniel terpaksa mendorong sepeda motornya. Sepanjang perjalanan Daniel ngomel. Dia bilang tidak bisakah sekali saja tidak bikin masalah dan menyakitinya. Sahra sungguh minta maaf, namun Daniel putus asa karena setiap kali Sahra minta maaf, pasti ada saja kejadian apes yang menimpa dirinya. Mulai hari ini, Daniel meminta Sahra tidak berbicara dan tidak menghubunginya lagi. Anggap saja Daniel tidak ada di dunia ini. Beberapa hari kemudian, Daniel melihat-lihat gambar Sahra yang diambilnya secara diam-diam tempo hari. Kali ini dia bertanya kepada Ulas tentang hubungannya dengan Ahu. Dengan jujur Ulas bilang Ahu cantik dan mereka cocok. Ulas balik bertanya kepada Daniel masalahnya dengan Sahra. Daniel bilang sifat Sahra belum berubah. Melihat hubungan cucunya tidak baik-baik saja, nenek asli dan Azura kembali merencanakan sesuatu agar cucunya baikan. Singkat cerita, nenek Azura mengajak Daniel untuk menemaninya belanja. Sedangkan Ahu dan Sahra duduk di warung tepi pantai sambil membahas pekerjaan. Tidak jauh dari Sahra, terlihat nenek Azura belanja bersama Daniel dan Ulas. Azura meminta Daniel menunggu di depan toko, sedangkan Ulas menghampiri Ahu mengajaknya jalan-jalan. Daniel melihat Sahra dari kejauhan. Tak lama kemudian Ahu pergi bersama Ulas. Dua orang pria datang mendekati Sahra dan menggodanya. Sahra pergi menjauh, namun pria tersebut tetap mengikutinya. Daniel yang melihat itu langsung berlari ingin menolong Sahra. Namun Sahra dengan perkasa memukul kedua pria tersebut dan tanpa sengaja Sahra juga memukul Daniel yang mendekat. Daniel bangkit dan ikut memukul pria yang mengganggu Sahra.
Tak lama kemudian petugas polisi datang dan menangkap mereka berempat. Nenek Asli dan Azura panik melihat kedua cucunya dilarikan ke kantor polisi. Karena kejadian ini tidak lepas dari rencana mereka berdua. Ketika di dalam sel tahanan, Daniel yang tadinya berusaha menyelamatkan Zahra malah disalahkan oleh Zahra. Zahra malah bilang ini semua karena Daniel. Jika Daniel tidak mendekatinya, pasti saat ini mereka tidak ditahan. Tentu saja Daniel bingung, niat menolong saja disalahkan. Di ruangan yang berbeda, Ulas dan Ahu berusaha bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar melepaskan mereka. Tak lama kemudian dua pria yang mengganggu Zahra tiba. Mereka cerita bahwa mereka disuruh Nenek Asli dan Azura. Dia tidak menyangka Zahra ahli bela diri seperti Jackie Chan. Mendengar itu, pihak kepolisian menyuruh Ulas pergi. Mereka akan membebaskan Daniel dan Zahra. Namun sebelum Ulas pergi, Pak Polisi berpesan agar menjaga kedua nenek itu agar tidak bikin ulah. Ulas dan Ahu hanya tersenyum. Paginya ketika keluar dari kantor polisi, Daniel menawari Zahra untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor. Awalnya Zahra menolak karena sebelumnya Daniel meminta Zahra tidak boleh berbicara kepadanya. Namun Daniel bilang tidak perlu bicara, anggap saja seperti naik bis. Di perjalanan, Zahra meminta Daniel berkendara dengan pelan. Namun Daniel malah bilang Zahra penakut dan cemen. Tak lama kemudian terdengar suara sepeda motor Daniel yang aneh. Karena ketakutan, Zahra langsung memaksa Daniel berhenti. Zahra marah besar, dia bilang Daniel adalah pria yang paling jahat, egois, keras kepala, dan tidak sopan. Karena Daniel bukannya berhenti, tapi malah menambah laju kecepatan dan bilang Zahra penakut dan cemen. Zahra takut naik sepeda motor karena dia masih trauma. Dulu kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat bersepeda motor. Zahra bertanya apakah sekarang kamu puas mengejekku. Mendengar itu, Daniel masih tetap diam, namun raut wajahnya terpancar penyesalan. Zahra kemudian bertanya apakah sekarang kamu mau menjadi sahabatku lagi. Daniel bilang kita tidak pernah berteman dan tidak akan pernah. Namun Daniel langsung mendekati Zahra dan mereka pun berpatukan. Setelah itu sambil menikmati indahnya pemandangan, mereka ngobrol banyak hal. Daniel juga bertanya kepada Zahra apakah dia sudah punya pacar. Dengan senyum manja Zahra bilang tidak punya. Zahra bertanya apakah cerita di balik helm itu. Daniel bilang ternyata dulu waktu mereka remaja, di musim panas Daniel membeli helm itu untuk diberikan ke Zahra agar mereka bisa naik motor bersama. Namun Daniel belum sempat memberikannya ke Zahra. Saat Ahu, Ulas, dan Nenek ngobrol di teras rumah, tiba-tiba Daniel dan Zahra datang dengan wajah full senyum. Ulas dan Ahu tentu saja heran melihat tingkah laku mereka yang tidak seperti biasanya. Ahu yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, mencoba menggali informasi. Namun Zahra bilang tidak terjadi apapun selama mereka menginap di dalam sel. Ahu menyerah kemudian bertanya kapan rencana wawancara Daniel. Zahra berkata bahwa dia belum bilang ke Daniel. Dia berpikir masih terlalu dini untuk meminta itu ke Daniel. Hari itu hati Zahra berbunga-bunga. Dia terlihat bahagia sekali mengingat momen ketika bersama Daniel. Siang harinya Daniel mengajak Zahra jalan-jalan menikmati indahnya pemandangan di tepi pantai yang berbatuan. Ternyata tempat itu mengingatkan kenangan mereka ketika remaja. Zahra bertanya kepada Daniel mengapa dulu di musim panas dia tidak menemuinya di sini. Daniel bilang dia kecewa melihat Zahra membawa orang lain di tempat yang istimewa bagi mereka berdua. Daniel cemburu karena saat itu Daniel menyukai Zahra. Namun dulu Zahra tidak tahu jika Daniel menyukainya, karena Daniel tidak pernah mengungkapkan perasaannya, bahkan sinyalnya saja Zahra tidak pernah lihat. Daniel bilang Zahra saja yang tidak peka. Karena tidak mau berlarut-larut membahas masa lalu, sekali lagi Zahra meminta maaf kepada Daniel. Zahra bertanya kenapa Daniel menolak penghargaan bergengsi yang dia raih. Padahal itu adalah harapan setiap orang yang bekerja. Daniel balik bertanya bagaimana perasaan Zahra ketika melihat gambar itu di pameran. Zahra bilang saat itu dia tertarik dan terpukau. Itulah penghargaan yang sejatinya Daniel cari. Karena setiap gambar yang ia hasilkan adalah cerminan dari dirinya. Jadi tujuannya bukan untuk kompetisi, melainkan menyampaikan pesan kepada setiap mata yang melihat gambar tersebut. Malam itu Daniel membawa Zahra ke rumah pribadinya. Di sana Daniel memberikan Zahra hadiah setoples batu.
Itu adalah batu yang Daniel ambil di setiap tempat yang dia kunjungi. Batu itu untuk Sarah, karena itu adalah impian Sarah yang selalu Daniel ingat. Sarah senang banget, dia baru tahu bahwa sebegitu sayangnya Daniel kepada dirinya. Ternyata selama ini Daniel diam-diam mencintainya. Esok harinya mereka berdua kembali minum bersama di sebuah kafe. Di sini Sarah bertanya mengapa Daniel tidak mau diwawancarai oleh media untuk berbagi semua kisah hidupnya. Dengan singkat Daniel bilang bahwa kisahnya bersifat pribadi. Hanya orang spesial saja yang boleh mengetahuinya. Untuk publik cukup dengan melihat foto hasil jepretannya karena semua tentang dirinya sudah tercermin dari foto itu. Kini mereka saling menghabiskan waktu berdua, menikmati indahnya pantai dan lezatnya masakan khas Turki. Singkat cerita, pagi-pagi Sarah mendapat kabar bahwa sampai hari ini mereka belum mendapatkan fotografer. Sarah panik karena dia yakin ini adalah ulah Karim yang tidak ingin dirinya mendapatkan promosi. Yang jadi masalah, esok hari mereka harus setor foto itu untuk cover majalah yang akan segera terbit. Ulas meminta Sarah tenang karena mereka pasti mendapatkan fotografer. Dan benar saja, Daniel dengan sukarela membantu Sarah untuk menjadi fotografernya. Awalnya Sarah keberatan karena harus merepotkan Daniel. Daniel tidak masalah, namun dia memberikan beberapa syarat. Salah satunya namanya tidak ditulis pada foto tersebut. Esoknya sesi foto pun dimulai. Daniel sibuk memotret beberapa model wanita yang sudah disiapkan. Sarah dari kejauhan duduk di atas batu sambil memperhatikan Daniel bekerja. Di sini Ahu kembali bertanya apakah Sarah sudah bilang kepada Daniel untuk wawancara. Sarah bilang bahwa ia tidak akan meminta itu karena dia tahu bahwa Daniel tidak menyukai itu. Kali ini Sarah mengaku kalah walaupun dia harus mundur dari pekerjaannya karena sudah kalah taruhan dengan Karim. Mendengar itu Ahu tidak setuju karena karir Sarah akan hilang apabila dia melakukan itu. Namun Sarah tidak peduli karena cinta Daniel sudah lebih dari cukup dibandingkan promosi jabatan. Ahu tetap ngotot dan bilang Sarah egois karena dia meninggalkan timnya demi Daniel, padahal awal mulanya dia mendekati Daniel agar bisa mewawancarainya. Tapi Sarah tidak mau memanfaatkan orang yang dia cintai hanya demi karir. Tak lama kemudian, tiba-tiba Karim datang menghampiri Sarah. Karim protes. Dia menuduh Sarah menghalalkan segala cara untuk wawancara Daniel agar menang taruhan. Sarah yang mendengar itu langsung emosi. Karena faktanya tidak seperti yang Karim katakan. Daniel yang ngelihat keributan pun langsung mendekat. Karim menceritakan semua taruhannya dengan Sarah kepada Daniel. Daniel lalu bertanya kepada Sarah apakah hubungan yang mereka jalani beberapa hari ini hanya demi mendapatkan wawancara. Dengan jujur Sarah bilang awal mulanya iya. Namun seiring berjalannya waktu, Sarah sadar bahwa dia mencintai Daniel, begitu pula Daniel. Mendengar itu, Daniel pergi meninggalkan Sarah. Sarah berusaha mengejar Daniel, namun Daniel tidak menghiraukannya. Setelah kejadian tersebut, Sarah galau, dia patah hati. Air matanya terus mengalir tak tertahankan. Begitu juga Daniel, dia jadi sering melamun sendiri. Walau galau sampai lupa kapan terakhir dia mandi, Sarah tetap menulis hasil wawancaranya dengan Daniel. Ahu bertanya apakah Sarah yakin akan mempublis jati diri Daniel. Sarah yakin dia merasa kisah hidup Daniel bisa menjadi inspirasi banyak orang. Atas keberhasilan Sarah, dia pun dipromosikan menjadi pimpinan redaksi. Sedangkan Karim memilih berhenti sesuai kesepakatan. Ketika di rumah, Sarah membongkar toples yang berisi batu yang kapan hari diberi Daniel. Setiap batu itu tertulis lokasi dan waktu berkunjung. Sarah menangis mengingat betapa tulusnya cinta Daniel kepadanya sampai rela mengumpulkan batu sebanyak itu demi dirinya. Di sisi lain, Ulas berusaha membuat Daniel kembali bersemangat. Karena beberapa hari ini, Daniel lemah, loyo, dan lesu. Makan saja tidak berselera, apalagi untuk melakukan aktivitas yang lain. Kali ini Ulas datang ke rumah Daniel bukan untuk melihat wajah cemberut Daniel, melainkan untuk menunjukkan kepada Daniel majalah hasil wawancara Sarah.
Ulas memuji kehebatan Zahra merangkai kata untuk menunjukkan siapa sebenarnya Daniel. Karena penasaran, akhirnya Daniel pun membuka majalah tersebut. Dan benar saja, Zahra mampu menulis dengan sangat baik tanpa menampilkan wajah Daniel di majalah tersebut. Tidak hanya itu, di dalam majalah tersebut Zahra juga mengungkapkan isi hatinya kepada pria yang mengenalnya sejak remaja. Daniel tersentuh setelah membaca tulisan Zahra. Ternyata selama ini dia salah paham dengan Zahra. Yanlarımı görmezden gelmişim. Yetişkin dertlerine dalıp kendimin en ergenliğimden hatırladığım neredeyse tüm güzel anılar onunla. Ve aşkımı kalbime Di hari syukuran atas promosi yang Zahra terima, Zahra malah malas-malasan di apartemennya. Dia tidak ingin menghadiri acara syukuran tersebut. Namun Ahu memaksa Zahra untuk ikut karena itu adalah acara milik Zahra. Zahra putus asa, dia galau, putus cinta membuatnya jadi begini. Karena didesak Ahu, akhirnya Zahra pergi ke acara syukuran tersebut. Ketika teman-temannya gembira menikmati pesta, Zahra malah termenung hingga akhirnya Daniel datang. Zahra terkejut melihat Daniel ada di hadapannya. Daniel langsung mengeluarkan kata-kata pamungkasnya dan Zahra juga mengungkapkan perasaannya hingga akhirnya mereka pun berakhir bahagia. Dan film pun tamat. Kuşlar gibi çok geç kaldığım halde solmuş resimler artık çok uzaklaştı. Hata yaptım tabii. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.